diucapkan dengan secara bijak dan tajam soal kondisi mutakhir dari Republik ini. Dan saya kira benar yang diuraikan tadi. Audio Jungle. Diri boleh Pak, diri. Diri aja Bang, biar capek ya. Situ kali lebih tinggi. Iya, benar. Sekarang Tapi kamu jangan berdiri dulu di situ. Oke, diucapkan dengan secara bijak dan tajam soal kondisi mutakhir dari Republik ini. Dan saya kira benar yang diuraikan tadi oleh Kia maupun Hendradi. Ini dua-duanya ini temu saya, jadi saya reuni sebetulnya nih. saya bukan ya, cuma dua ya. Reuni dengan Bang Rudol. Karena itu saya di ruangan ini ada 3 pria yang saya kenal, 2 ini dan satu saudara Rudolf itu teman baik saya dulu di Bang Rudolf. Di Jakarta dulu ada organisasi Ikatan Mahasiswa Jakarta. Saya anggota di situ, pernah jadi ketua. Saudara Rudolf juga anggota di situ, dia pernah jadi ketua bidang politik di situ. Jadi saya senang karena semacam komunitas kecil yang berupaya untuk mencari jalan keluar dari kemalasan untuk berpikir politik. 2 orang yang sangat paham politik. Saudara Rudolf dulu juga adalah diplomat. Ya, saya kira poster akhirnya di Perancis ya. Dia ada di Paris. Nah kita ini juga lokasi yang saya hafal dulu waktu masih SMA gitu, sebagai mahasiswa. Rumah saya itu kira-kira 500 meter dari sini. Pas di belakang Wisma Nusantara, Jalan Haji Agus Salim di Bundaran Irian. Tetangga saya itu, 2 rumah dari saya itu rumah Pak Harto. Sebelum dia pindah ke Jalan Cendana. Kenapa dia mesti pindah? Bukan karena urusan keamanan, tapi karena urusan hukum fisika. Karena dari Wisma Nusantara kita bisa lihat rumah Pak Harto di situ, rumah saya di sini, keluarga besar saya. Jadi orang bisa lempar batu bom di situ, ya kena. Karena itu pindah tuh, karena alasan fisika, bukan karena alasan terorisme. 2 rumah dari ini, rumah saya nomor 92 Agus Salim, Pak Harto itu nomor 100. Di 94 itu rumah seorang ahli perhiasan. 96 itu rumahnya Masuri. Masuri itu Menteri Pendidikan itu. Lalu rumah Soeharto. Nah biasanya kalau setelah Pak Harto pergi, rumah itu ditinggali oleh anaknya Sigit. Nah karena itu berdekatan, jadi kalau hari Kamis itu malam Jumat bau kemenyan. Karena Pak Masuri lagi bersihin keris. Pada saat yang sama dari rumah Ritual anak Pak Harto itu ada suara binatang, mungkin singa atau karena di situ dia pelihara singa, mancap. kebun binatang mini ya. Gitu. Jadi daerah ini daerah saya kenal. Nah, dulu ada danau kecil namanya Danau Melati. Waduk Melati. Nah tadi saya terlambat di sini karena saya tersesat. Saya pakai Waze, pakai Waze. Diarahkan oleh Waze masuk ke Martapura 2. Itu mentok. Saya udah pas masuk, kaca spion saya copot satu karena nyentuh badan orang. Pas mentok itu apa namanya, gerobak bakso
bener-bener nggak ada jalan. Jadi saya mau dulu panjang gitu. Jadi jangan percaya pada teknologi informasi. Sebetulnya kalau saya masih zaman tahun segitu disebut tahun 80-an, Martapura itu saya hafal karena tempat saya beli ganja di situ. Ketahuan. Tempat orang jual ganja dulu. Yang terkenal kan Martapura sama Cikini Kalipasir. Ya, Jaksa. Karena itu dulu adalah dari Jalan Sabang sebetulnya udah ada tuh, Sabang, Jaksa, Kalipasir. Karena itu dulu adalah itu apa namanya? Dulu paling enak kolonial. Apalagi ya, kan saya mau stand up komedi aja. Komedi kan. Nah, ganja itu dijual Jalan Sabang sampai Cikini. Karena itu ada lagu dari Sabang sampai Cikini, tukang ganja. Itu dulu tuh, zaman awal-awal jadi mahasiswa. Zaman anak menteng ya. Iya tuh, cukup saya menonton. Ini ada Lauder is best medicine. Politics is bad medicine. Tertawa itu adalah obat yang mujarab, tetapi politik adalah obat yang buruk, bad medicine. Kita bahas itu aja ya. Saya sebut tadi politics is bad medicine. Sebetulnya judul aslinya sebelum saya presenting, Love is the bad medicine, lagunya Bon Jovi. Ada yang tahu? Pernah dengar lagu itu? Mau saya nyanyi? Beda. Oke, Mau nyanyi. oke, nanti di belakang baru band. Tapi ada baik di dalam lagu Bon Jovi itu, kalau saya nggak salah bunyinya begini. Love is bad medicine. There are no doctor that can cure my disease. Cinta itu adalah obat yang buruk karena tidak ada dokter yang mampu mengobati penyakit rinduku. Kira-kira begitu. Rindu lah. Tapi sekarang yang bad itu bukannya love, tetapi politics. Politik menjadi obat buruk karena kita nggak tahu bagaimana dokter mana, apotek mana yang bisa menyediakan obat untuk penyakit politik hari ini yang diterangkan tadi oleh Chandra Ajit, yang diterangkan tadi oleh Andrew Kim. Anda bayangkan tadi di dalam gambaran geopolitik kita yang nggak pernah dibicarakan di pers karena orang sibuk dengan elektabilitas. Padahal soal geopolitik itu soal yang paling strategis hari ini. Anda ingat 2 hari lalu terjadi semacam persetujuan antara Korea Utara dan Amerika Serikat di Singapura. Kenapa pilih Singapura? Karena ada problem Laut Cina Selatan di situ. Kenapa misalnya kalau kita bikin analisis kecil-kecilan, kenapa Kim Un akhirnya mau berdamai? Kim Jong Un. Ya kita bisa bayangkan, ya pasti dibisikin sama Trump, jangan macam-macam nih. Gua ini masih super power. Kalau saya jepit, kira-kira begitu pikiran saya. Donald Trump bilang. Sementara Indonesia seolah-olah tidak punya akal untuk masuk di dalam percakapan global tentang geopolitik. Cuekin. Padahal Anda tahu nggak? Selalu terjadi konflik di Cina Selatan. Indonesia itu kata pakar bertahan 2 hari. Persenjataan kita tuh habis dalam 2 hari. Kalau perang, termasuk cadangan pangan. Ya bisa bilang begitu. Saya baca analisis dari luar negeri, bukan 2 hari, bukan 24 jam, bahkan hanya 14 jam Indonesia bisa bertahan. Karena Cina Selatan itu akan dijepit. 7 free.
armada ke-7 Amerika yang ada di Okinawa, dia akan turun ke arah Pakistan. Armada ke-7 Amerika di Pakistan, dia akan naik ke arah Cina. Maka dia ketemulah di situ, bikin benteng untuk menutupi suplai energi, suplai pangan, dan radar, ngacoin radar udara. Kalau terjadi perang itu, karena misalnya kita ingin lihat assuming bahwa ya superpower yang akan perang di situ adalah Cina dan Amerika, proksi-proksinya ada di situ tuh, Korea, Jepang segala macam. Tapi kalau mereka perang beneran dan Indonesia ada di dalam sinyal diplomatik seolah-olah bagian dari proksi Cina, maka kita akan jadi korban pertama. Benar, keterangan tadi. Jadi korban pertama. Berapa hari kita bisa bertahan? 14 jam. Jadi Anda bayangkan, dijajah 350 tahun, merdeka 70 tahun, selesai dalam 14 jam. That's the logic of global politics. Karena itu dulu waktu Prabowo bicara soal Go Split, mestinya kita membahas itu dari sudut pandang geopolitik. Pintu masuk. Semua orang marah karena dianggap itu fiksi. Lalu saya terangkan apa yang ada. Jadi viral. Kurang Fantasi lagi. Karena orang nggak mau berpikir konseptual. Orang sibuk dengan kerja. Dunia ini dihuni oleh pikiran. Kita nggak bisa bikin proyeksi apa yang akan terjadi dengan cadangan energi kita, cadangan pangan kita. Soal kecil tuh kirim Kapolri jadi PLT di Jawa Barat itu nggak ada poin dibandingin dengan misalnya kedaruratan militer global. Kita diam soal itu. Karena apa? Karena dihipnotis oleh elektabilitas, seolah-olah segala macam soal bisa diselesaikan dengan elektabilitas. Lalu olok-olok berlangsung. Ganti presiden 2019. Lalu emang mau diganti oleh siapa? Kalau saya tanya misalnya, terus kalian udah punya siapa? Pak Jokowi. Hah? Pak Jokowi sendiri pergi mendaftar ke KPU, diusir KPU pasti. Karena konstitusi bilang calon itu adalah presiden dan wakil presiden. Sampai sekarang Pak Jokowi nggak punya wakil presiden. Statusnya sama dengan Pak Prabowo dengan yang lain, nggak bisa mendaftar.